Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma rabbana fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang ke-350. Ya, 15 hari lagi ya menjelang ulang tahun 1 tahun pandemi. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang merayakan ya. Karena ternyata tidak semua ulang tahun perlu dirayakan. 350 hari yang telah berlalu, ya tentu ada yang merasakannya sudah begitu lama. Ada yang merasakan mungkin kok sudah cepet banget gitu ya, udah tahun 2021 lagi dan seterusnya. Ala kulli hal, ada yang kehilangan macam-macam, tapi setidaknya kita tidak kehilangan iman Islam kita. Itu yang terus saya coba ingatkan ya, jangan pernah merasa kehilangan apapun dari dunia, tapi khawatirlah ketika kita kehilangan ya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan kepada beliau salawat dan salam ini, mudah-mudahan saat ini kita mengaku sebagai umatnya, kelak Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya. Saat ini kita mengaku Allah sebagai Tuhan dan Rabb kita, kelak Allah mengakui kita sebagai hambanya. Karena dunia ini hanya pengakuan saja, ngaku-ngaku, syahadat, persaksian, pengakuan. Ya, 2 kalimat syahadat itu. Tapi apakah sudah secara sungguh-sungguh ya pengakuan kita buktikan sehingga Allah betul-betul mengakui kita sebagai hambanya, sebagaimana juga Nabi Muhammad juga akan mengakui kita sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua diakui oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, hadis yang ke-261. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah beliau berkata, Sabba rajulun Abu Bakrin as-Siddiq. Seseorang pernah menghina Abu Bakar. Pernah mencela Abu Bakar. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan, wahai orang-orang beriman, janganlah kita sekali-kali mencela. La tasubbul ladzina yad'una min dunihi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan pernah kita mencela orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa ilmu gitu. Berkaitan dengan agama, ideologi, maka tidaklah menjadi elok ketika itu menjadi bahan celaan dan ledekan. Satu ketika Abu Bakar dicela, bukan tentang agama Abu Bakar, tapi memang pribadinya dicela. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis, dan Rasul sedang duduk di samping beliau, di samping Abu Bakar itu. Fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sakata Abu Bakar. Maka Abu Bakar diam, Nabi pun diam. Abu Bakar selama dicela diam, orang itu nyerocos terus ya, ngoceh terus, diam saja. Nabi pun diam. Tidak mengingatkan, tidak kemudian memarahi, tidak kemudian mengancam atau diam saja Nabi. Abu Bakar diam, Nabi diam. Falamma sakata ar-rajulu takallama Abu Bakar, faqama an-nabi wa adrakahu Abu Bakar. Ketika orang itu sudah berhenti menghina, mencemooh, ya, maka Abu Bakar tiba-tiba berbicara, menimpali. Ya. Ini
termasuk tuntunan Nabi sebenarnya, kalau ada orang menghina kita, diamkan saja. Ada orang men-tweet di Twitternya menghina, semakin kita retweet, semakin kita balas, algoritma sosial media bergerak di situ. Ada pundi-pundi dunia yang akan mampir nanti di situ. Mau Instagram, mau YouTube, ya. Ketika semakin kita memberikan komentar, mengklik beritanya, kemudian memberikan respon, algoritmanya bergerak. Nanti iklan semakin banyak, endorse semakin banyak, AdSense-nya semakin banyak, dan seterusnya. Ya. Maka Nabi ngajarin diam. Diamin aja. Sampai dia berhenti sendiri. Dan betul, diam sendiri dia. Dan ketika sudah diam, Abu Bakar ternyata malah menimpali. Dari sini kesalahannya. Tiba-tiba Nabi ninggalin Abu Bakar. Yang awalnya duduk bareng, Nabi ninggalin. Pergi dari Abu Bakar. Dan Abu Bakar kemudian nyusul Nabi. Ketika disusul, beliau berkata, "Ya Rasulullah, sabbani wa sakattu." Wahai Rasulullah, tadi orang itu menghina saya diam. Ya, falamma takallamtu qumta. Pas lagi dia berhenti menghina saya timpali, saya ngomong, kok engkau malah berdiri meninggalkan saya? Ada apa? Kata Abu Bakar ini. Nanya kepada Rasulullah. Apa salah saya? Kok sampai engkau ninggalin saya gitu? Giliran saya dihina, engkau diam. Giliran saya ngomentarin, malah engkau ninggalin saya. Apakah saya salah begitu? Dengan tindakan saya. Maka Nabi mengatakan, faqala Nabi, "Innal malakana yaruddu alaihi anka hina sakatta." Ketika engkau selama diam, itu yang merespon orang yang menghinamu itu langsung malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Langsung malaikat yang membalas semua cacian, semua hinaan. Dengan apa? Sederhana malaikat balasnya. Wa 'alaika bimitsli. Kalau kita mendoakan orang dalam zahril ghaib, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, malaikat akan mengaminkan doa kita. Dan malaikat mengatakan walaka bimitslin, seperti itu engkau mendoakan saudaramu, seperti itu juga Allah akan memberikan doa yang sama kepadamu. Itu kalau mendoakan orang lain kebaikan. Ketika kita dihina oleh orang lain, malaikat juga yang langsung membalas. Ketika kita diam, apa balasannya? Kita dihina oleh orang lain. Ah, jelek ente. Kata malaikat, ente yang jelek. Ya. Ah, ente mah riya doang. Kata malaikat, ente yang bakal Allah jadikan tukang riya. Ah, ente pelit ente. Kata malaikat, ente yang akan Allah takdirkan sebagai orang yang pelit. Gitu. Ya. Jadi, kata Nabi, innal malak yaruddu alaihi hina sakatta. Malaikat yang membalas, merespon orang tadi selama engkau diam. Tetapi falamma takallamta dhahabal malak wa qa'ada syaitan. Fakaritu an aquda fi maq'adin yahduruhu syaitan. Tapi ketika Anda berbicara wahai Abu Bakar tadi, malaikat langsung pergi. Justru yang datang adalah setan. Dan aku tidak suka duduk di tempat yang diduduki setan, di situ hadir. Kata Nabi begitu. Makanya Nabi pergi. Ya, artinya apa? Nabi mengindikasikan bahwa responnya Abu Bakar menimpali perkataan orang yang menghina beliau itu ada sedikit amarah di situ, letupan saja. Letupan itulah yang menghadirkan respon tadi, membalas, menimpali. Maka saat itulah syaitan datang, malaikat pergi. Maka kata Nabi, aku pun pergi. Aku nggak suka duduk di satu tempat yang syaitan hadir di situ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, "Thalathun kulluhunna haqqun 'ala Allah." Ada 3 hal yang bagi Allah wajib menunaikan haknya itu. Yang pertama adalah ma min 'abdin yuzlam bimadlamatin faya'fu 'anha ibtigha'a mardatillahi ta'ala illa zadahu Allah biha 'izzan. Tidaklah ada seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman, kemudian orang itu memaafkan kezalimannya yang dilakukan oleh orang si pelaku pembuat kezaliman tadi, kecuali Allah akan menambahkan bagi orang itu kemuliaan, izzan, wibawa. Semakin disegani, semakin kemudian ditakuti, semakin kemudian dianggap orang ketika dizalimi kemudian memaafkan. Yang kedua, Allah wajib menunaikan haknya
kepada orang-orang yang ma min 'abdin futiha 'ala nafsihi babu mas'alatin yuridu biha kasratan illa zadahu Allah biha qillah. Ketika ada seorang hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk berdoa, ketika diberikan kesempatan sama Allah berdoa, di waktu-waktu yang mustajab doanya, di antara azan iqamah, di sepertiga malam terakhir, di sujud terakhir, Allah kasih kesempatan dia menyampaikan doanya, masalahnya, permintaannya. Tapi ketika diminta, yang disampaikan doanya apa? Ya Allah, perbanyak saya ini, tambahkan saya ini, perbanyak saya ini, tambahkan saya ini. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, justru yang akan Allah berikan kepada orang ini adalah ditambahkan kekurangannya. Justru malah bertambah kurang. Ketika dia minta lebih sama Allah, malah Allah kasih kurang. Yang ketiga, وَمَا مِنْ عَبْدٍ أُعْتِيَ عَطِيَّةً يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةً. Tidak ada seorang hamba tidaklah seorang hamba diberikan satu pemberian dan dengan pemberian itu dia maksimalkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan berikan tambahan yang banyak bagi orang itu. Illa zadahu Allah kathrah. Justru Allah berikan tambahan yang banyak. Dikasih pemberian sama Allah apapun. Dikasih rezeki sepeda sama Allah, sepedanya lebih banyak dipakai ke masjid dibandingkan dipakai ke BKT jalan-jalan misalnya. Nah, mobilnya dipakai ke masjid lebih banyak dibandingkan pergi ke mall misalnya. Apapun pemberian, ketika semuanya diarahkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka yang Allah berikan tanpa dia minta, justru Allah berikan tambahan yang banyak kelebihannya itu. Ini hakun 'ala Allah, wajib bagi Allah menunaikan haknya itu, hak hambanya tadi. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, likulli syai'in syarafun, segala sesuatu ada kemuliaannya. Wa inna asyrafal majalis mastaqbala bihil qiblah, majlis yang paling mulia adalah majlis yang kemudian menghadap kiblat. Ya, artinya apa? Bukan berarti duduknya harus menghadap kiblat. Berarti majlis yang duduknya ngadep ke kiblat berarti bukan majlis yang utama. Kita maknai kiblat itu apa sih? Simbol persatuan. Salatnya mau dimanapun, ngadepnya ke tempat yang satu, arah yang satu, kiblat. Majlis yang paling mulia, segala sesuatu ada kemuliaannya, dan majlis yang paling mulia adalah majlis yang mengajak kepada satu persatuan. Bukan majlis yang memecah belah, bukan majlis yang kemudian mengadu domba. Hadir taklim, pulang-pulang malah ribut sama yang mazhabnya beda. Ini bahaya nih kalau begini. Bukan majlis yang mulia kalau begitu. Ya. Selesai ikut majlis, pulang-pulang sudah membusungkan dada gitu, mendongakkan kepala, merasa paling tahu dan segalanya gitu. Nah, ini bukan yang kemudian menjadi majlis yang mulia. Wa inna ma tujalisuna bil amanah. Kalau kita mau bermujalasah, ya duduk-duduk dengan siapapun, bahasa sederhana nongkrong-nongkrong dengan siapapun, bermujalasah kita dengan siapapun, maka bermujalasahlah bil amanah, dengan amanah. Ya, kita tahu porsinya, kita tahu kapasitas kita tahu kata-kata yang pantas kita ucapkan di majlis itu, kita tahu bercandaan yang masih wajar, kita tahu kemudian mana yang melebihi batas dan jangan sampai kita lakukan. Beramanahlah ketika kita dalam bermujalasah, nongkrong itu. Jangan sampai kelewatan batas. Wala tusallu khalfan naim wal muhdits, janganlah kalian salat di belakang orang yang sedang tidur, ya, dan di belakang orang yang sedang berhadas. Ya. Waqtulul hayyata wal uqrub, dan bunuhlah ular serta kalajengking, wa in kuntum fi salatikum, walaupun kalian sedang salat. Ketika ada di tempat sujud kita, ya, dihempaskan bisa, kalau kita sempat bunuh. Ya. Kalau zaman dulu biasa sahabat itu kan sebelah kanan kirinya, ya, kanannya pedang, kirinya tameng. Ya, dalam sisi kewaspadaan, ya, dalam kondisi kewaspadaan selalu. Kalau ada itu tinggal dibunuh, enggak ada masalah. Wala tastatirul judran bithiyab, janganlah bersembunyi di balik tembok, kemudian penutupnya pakai kain gitu. Ya. Ini juga bukan tekstual, berarti yang belakang tembok ini ngumpet gitu ya, enggak.
Artinya apa? Orang-orang yang kemudian bersembunyi di balik tembok ini perlu dipertanyakan, ada apa sebenarnya? Dia melakukan sesuatu dengan kesendirian. Kalau ternyata dalam hal kebaikan dipersilahkan. Yang repot kalau ternyata dalam hal yang kemudian tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Istitar, bersembunyi, identik dengan ya kemudian sesuatu yang kata Nabi, matma'annat ilaihin nafs wa karihta an yattali alaihin nas. Kita nggak pengen dilihat oleh orang lain. Itulah dosa. Tabiat dasar dosa nggak pengen dilihat oleh orang lain. Maka jangan bersembunyi. Wa man nadhara fi kitabi akhihi bighairi idznin fakannama yanzuru fin nar. Siapa yang melihat, siapa yang buka-buka buku temannya, buku saudaranya tanpa izin yang punya buku itu, maka dia seperti sedang melihat api neraka. Ya. Ini bisa kita artikan yang bahasa lain adalah jangan kepo sama orang. Buku catatan orang pengen kita lihat, buku kwitansi orang kita pengen lihat, WhatsApp-nya orang kita lihat. Ya. Termasuk istri, kalau mau lihat isi WhatsApp suami bilang. Suami juga mau melihat isi WhatsApp istrinya bilang. Ya. Jangan kemudian kita melihat sesuatu yang bukan hak kita tanpa izin yang memiliki. Tanpa izin. Karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak diperkenankan untuk dibaca oleh siapapun itu. Kecuali izin. Ya, ya masa iya nggak diizinin? Kalau nggak diizinin berarti justru ada apa-apanya gitu. Tapi yang paling penting izin dulu. Ya. Ada istilahnya persahabatan katanya bagai kepompong. Ya. Singkatan kepompong, kepo dan rempong. Persahabatan tuh kadang-kadang suka kepo aja. Ya, gimana ini cerita, gosip dan rempong biasanya. Ya, satu ribut, putus ya hubungan dan seterusnya. Kepompong, kepo dan rempong. Nah, kemudian masih lanjut, wa man ahabba an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah taala. Siapa yang pengen menjadi orang paling kuat di dunia ini kata Nabi, maka kuatkan diri kita dengan ketawakalan. Bab tawakal ini bab yang sangat panjang. Saya kutip satu hadis saja. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian, kata Nabi, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, niscaya Allah pasti memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang ketika berpagi buta dia pergi mencari makan dalam kondisi perut kosong, pulang di sore hari dalam kondisi perutnya kenyang. Jadi kalau kita bisa tawakal sebenar-benarnya tawakal. Jadi orang yang paling kuat. Mentalnya kuat gitu ya. Nggak mudah kemudian disogok gitu ya. Ya. Karena tawakal nggak mengejar apapun gitu. Yang bukan haknya. Kemudian wa man ahabba an yakuna akraman nas, siapa yang pengen jadi orang paling mulia, falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Ayatnya jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wa man ahabba an yakuna aghnan nas, siapa yang pengen jadi orang paling kaya, falyakun bima fi yadillah ta'ala awsaq minhu bima fi yadihi. Maka kepercayaannya, keyakinannya terhadap segala sesuatu yang ada di tangannya Allah lebih kuat dibandingkan dia bersandar dengan apa yang ada di tangannya dirinya sendiri itu. Itu orang yang paling kaya. Ketika dia bisa melepaskan diri dari melihat jumlah rekeningnya. Ini sekarang saldo saya berapa ya? Ini sudah menjadi orang miskin sebenarnya. Berarti dia melihatnya kepada apa? Saldo saja. Bolak-balik ATM melihat saldo. Bolak-balik kamar lihat laci, lihat buku rekening. Ya. Kemudian lihat buku depositnya. Ini kapan bisa cairnya? Nah, ini berarti orang yang tidak kaya. Ini. Karena Nabi menjelaskan siapa yang pengen jadi orang paling kaya, percayanya dia kepada apa yang ada di tangannya Allah lebih kuat dibandingkan dia percaya dengan apa yang ada di tangan dia sendiri. Maka kaya dia. Lepas hatinya dari ta'alluq duniawi, keterikatan dunia itu. Kemudian Nabi bertanya, "Ala unabbikum bisyirarikum?" Mau enggak saya kasih tahu, kata Nabi, orang yang buruk di antara kalian? Sahabat berkata, menjawab, "Bala ya Rasulullah." Ya,
Kami pengen tahu. Qala man akala wahdah. Orang yang buruk di antara kalian adalah orang yang makannya sendirian. Satu. Yang kalau makan cuman sendiri. Sendiri, ngumpet-ngumpet, nggak bagi-bagi. Ya, ini benar-benar ya. Ya mojok gitu ya. Udah gitu, Masya Allah. Man akala wahdah. Makan sendirian. Makanya saya nggak pernah minum ini. Karena saya nggak ngelihat jamaahnya daripada dikasih minum. Nah, saya bawa pulang terus. Ya ini guyonnya saja. Kemudian siapa lagi yang terburuk? Adalah wa mana'a rifdah. Orang yang menahan-nahan apa yang dia bisa berikan. Orang yang menahan-nahan kontribusinya. Yang kemudian punya ilmu, ketika ada yang minta diajarin, dia tahan-tahan. Ketika kemudian ada orang yang membutuhkan, dia punya harta, kemudian dia tahan-tahan. Ketika dia punya relasi yang kira-kira bisa nolong saudaranya, dia tahan-tahan, nggak dia kasih relasinya. Ketika dia kemudian punya pengalaman, dia bisa berbagi, dia tahan-tahan, dia tidak berbagi. Semua yang menahan segala sesuatu yang sudah Allah titipkan rifdahnya. Jadi, maka ini termasuk orang yang buruk, kata Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wajallada abdah, orang yang melecut atau melecut itu jallid, ya pakai tambang itu. Tajlid itu ya melecut. Ya, mencemeti gitu ya. Ya, gitulah. Siapa abdahu, budaknya. Kalau sekarang tidak ada budak ya berarti asisten rumah tangganya. Ya, dipukulin gitu ya, disabet misalnya dan seterusnya. Ini orang yang terburuk. Setelah itu Nabi mengatakan, ala unabbiukum bisyarr min hadza? Mau enggak aku kasih tahu yang lebih buruk dari itu? Kata sahabat, ya. Apa itu ya Rasulullah? Man la yuqilu usratan wa la yaqbalu ma'dzaratan wa la yaghfiru dzamban. Orang yang tidak menutup celah atau lubang ketika dia tahu lubang itu bisa membahayakan orang lain. Ketika dia tahu di jalanan orang lain ada yang bisa mencelakakan, entah duri, entah mungkin ranting pohon, hujan deras, kemudian ya dia lewat jalan itu malah mobilnya minggir sedikit gitu ya, tapi itunya dibiarin tanpa turun. Ada kucing di tengah jalan, yang kalau misalnya kemudian kita terabas dia mati, kita kemudian berhenti sejenak, kita singkirkan semua segala penghalang jalan, usrah. Kemudian ketika tidak disingkirkan oleh kita, padahal kita mampu untuk itu, ini lebih buruk kata Nabi. Wala yaqbalu ma'dzirah. Berikutnya adalah orang yang tidak menerima permintaan maaf orang lain. Sudah minta maaf, sudah mohon-mohon. Ya, sudah nangis-nangis gitu ya. Tolong kalau ada yang ketemu dengan fulan, tolong sampaikan maaf saya kepada si fulan. Tidak dimaafkan juga. Tidak selesai juga kasusnya misalnya. Bahkan misalnya sampai meninggal dunia misalnya. Baru setelah meninggal dunia dikatakan urusan di dunia kita sudah selesai. La haula wala quwwata illa billah. Apa harus kita nunggu orang mati dulu baru kita mau maafin dia? Ya. Kemudian wala yaghfiru dzamban, ketika orang tidak mau mengampuni dosa orang lain. Ya ini mirip-mirip, ya. Mirip-mirip. Artinya kalau yang pertama la yaqbalu ma'dziratan, orang salah minta maaf dulu, kita enggak mau terima. Tapi yang kedua, orang berbuat dosa kepada kita, dia tidak mau minta maaf, tapi kita tidak mau memaafkan. Itu juga termasuk yang kata Nabi lebih buruk. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Nabi bersabda, man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Orang yang lebih buruk adalah orang yang tidak diharapkan kehadirannya dan kebaikannya. Jadi kalau dia ada, kita nggak punya harapan apapun dari kebaikan dia. Dicapnya orang ini nggak ada baiknya lah. Ya. Kemudian wala yu'man syarruhu. Ketika ada dia, orang tidak merasa aman dari keburukannya. Jadi merasanya terancam aja. Ada dia, waduh, tanda-tanda sendal hilang lagi. Misalnya begitu. Ya. Pokoknya kalau udah lihat nih, pasti ada masalah lagi nih. Ini orang yang lebih buruk kata Nabi. Siapapun yang tidak diharapkan kebaikannya, tidak ada satupun yang diharapkan dari orang itu berupa kebaikan, dan tidak ada orang yang bisa selamat dari kehadirannya berupa keburukan dari orang itu. Kemudian Nabi melanjutkan lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Isa alaihi salam qama fi Bani Israil. Nabi Isa pernah
berdiri di hadapan Bani Israel menyampaikan wasiatnya dan nasihatnya. Faqala ya Bani Israel, wahai Bani Israel, la tatakallamu bil hikmah indal juhal. Enggak perlu kalian menyampaikan kata-kata hikmah kepada orang-orang, mohon maaf, yang pandir, yang bodoh, yang jahil. Karena apa? Fatadlimuha. Karena kalimat kata-kata hikmah itu enggak pantas disampaikan kepada mereka. Kalimat-kalimat bijak itu enggak nyampe nanti ke mereka itu. Maka bagaimana? Diamkan saja. Orang bodoh itu diamin saja. Ya, yang memang merasa nyaman dengan kebodohannya. Beda kalau orang bodoh, ya pandir, sufaha bahasa Al-Qur'annya, dia mau cari ilmu, dia datang minta nasihat, minta wejangan, tapi ini nyaman dengan kebodohan dan kepandirannya, diamin saja. Wala tamna'uha ahlaha fatazlimuha. Tapi kalau ada orang yang mengharapkan kata-kata hikmah darimu, jangan halangi kata-kata hikmah itu keluar. Jangan kemudian kau menunda-nunda menyampaikan nasihat kepada orang itu. Sampaikan nasihat itu dengan hikmah. Ketika orang itu memang minta dan mengharapkan kata-kata itu dari kita. Wala tukafi'u zaliman fayyubtal fadlukum 'inda rabbikum. Jangan pernah membalas orang zalim. Maka keutamaanmu, fadilahmu akan batal di sisi Allah. Ya Bani Israel, al-umuru salasah. Perkara itu cuma 3. Pertama, amrun tabayyana rusyduhu fattabi'u. Ada perkara yang sudah jelas petunjuk Allahnya, maka ikuti. Jangan ragu, jangan takut, jangan enggan. Udah jelas ini, ikuti. Ya, hadisnya jelas, ayat Al-Qur'annya jelas, ya. Laksanakan. Ada yang kedua, wa amrun dhahara ayyuhu fajtanibuh. Ada perkara yang sudah jelas-jelas keburukannya, cacatnya, maka jauhi dan tinggalkan. Miras itu jelas-jelas keburukan. Al-Qur'an bilang begitu, di kitab suci semua umat, di umat Buddha, umat Hindu, Yahudi, di kitab Imamah dijelaskan. Di Injil, semua bahwa yang namanya khamr itu haram. Ya, tidak ada kebaikannya. Bahkan ummul khaba'ith, induknya segala perbuatan keji. Kita ingat kisahnya, ada seorang laki-laki yang dipancing oleh seorang perempuan masuk ke dalam rumahnya, kemudian tidak diperkenankan keluar kecuali mau diajak berzina. Atau kalau tidak mau maka orang itu akan teriak atau pilih membunuh seorang anak bayi atau minum khamar. Maka orang ini, sang ahli ibadah ini, memilih apa? Dosa yang paling kecil. Hitung-hitungan kalkulasinya, dosa yang paling kecil adalah minum khamar. Ternyata setelah minum khamar, dia bunuh anak bayi itu, dan kemudian dia berzina dengan wanita tadi. 3 dosanya dia lakukan. Kata ini, Nabi Isa mengatakan, kalau sudah jelas-jelas keburukannya, cacatnya, tinggalkan, jauhi. Islam juga bilang begitu. Yang ketiga perkara itu, wa amrun ikhtalafa fihi faradduhu ila Allah wa rasulih. Ada perkara yang masih diperselisihkan, maka kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang masalah perkara siapa yang benar, ya, antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Terjadi perang fitnah. Terjadi perang antara Aisyah, Talhah, Zubair dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Para ulama masih berselisih di situ. Ya, ada kitab yang namanya Khuruj minal Fitan itu. Bagaimana kita keluar dari fitnah itu supaya kita tidak menyalahkan satu orang sahabat pun. Tapi yang paling tahu apa sebab dan hikmahnya hanya Allah. Kembalikan sama Allah. Daripada sibuk membicarakan aib para sahabat misalnya. Ya. Atau dalam masalah yang memang masih diperselisihkan dalam urusan dunia ini. Tinggalkan, kemudian serahkan sama Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Ya. Nah, berikutnya beberapa ahli hikmah mengatakan salah satu di antara 4 tanda zuhud. Zuhud itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah as-siqah billah fima wa'ada min amri dunya wa amril akhirah. Percaya sama Allah dengan semua yang Allah janjikan tentang dunia dan akhirat. Yang kedua, zuhud itu adalah an yakuna madhul khalqi wa dhammuhum indahu wahidan.
adalah bagaimana menjadikan sama buat dirinya antara pujian manusia dan celaan manusia. Ini orang zuhud. Ya. Tapi yang berkaitan dengan bab kita adalah yang keempat nanti. Ya. Sebelum yang keempat, yang ketiga, tanda-tanda zuhud adalah al-ikhlasu fi amali, ikhlas dalam amal. Dan yang keempat, tanda-tanda zuhud adalah an yatajawaz amman zalamah, memaafkan orang yang menzalimi. Ini tanda-tanda orang yang zuhud. Percaya dengan apa yang Allah janjikan dunia akhirat, ya. Kemudian juga mengikhlaskan setiap amal, ya. Kemudian yang kedua adalah pujian dan celaan manusia baginya sama. Dipuji tidak melambung, kemudian dicela tidak tersungkur, gitu. Dan yang keempat adalah memaafkan orang yang menzaliminya. Wala yaghdab 'ala man malakta yaminahu, dan tidak pernah marah terhadap orang yang tangan kanannya ada pada genggaman kita. Maksudnya apa? Kita menguasai orang itu. Ya, marah sama anak buah, marah sama asisten kita, marah sama anak kita. Wala yaghdab. Padahal kita punya kemampuan untuk itu. Ya. Dari Abu Darda, ada seseorang datang kepada beliau minta nasihat. Alimni, tolong ajarkan aku ilmu, kalimatin, beberapa kalimat saja, enggak usah banyak. Yang penting ilmu ini bisa saya amalkan. Ya. Karena ilmu ini bukan nazari. Ilmu itu menjadi bermanfaat ketika dia berubah menjadi amali. Bisa diamalkan, bukan nazari, bukan teori saja. Alimni kalimatin, ajarkan kepadaku beberapa kalimat yanfa'unillahu ta'ala bihinna, yang Allah akan memberikan manfaat untuk kehidupanku dengan nasihat yang akan engkau sampaikan itu. Maka Abu Darda menyampaikan beberapa nasihatnya. Yang pertama adalah usika bi kalimatin man 'amila bihinna kana thawabu 'ala Allah 'azza wa jalla ad-darajatul 'ula. Yang pertama, la ta'kul illa tayyiban. Janganlah makan kecuali yang baik. Yang menarik, beliau tidak mengatakan la ta'kul illa halalan. Janganlah makan kecuali yang halal, tapi beliau mengatakan la ta'kul illa tayyiban. Karena semua yang halal belum tentu baik. Semua yang tayyib insyaallah halal. Maksudnya apa? Di dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan manusia makanlah, Allah bilang makanlah yang halal. Manusia secara keseluruhan. Tapi khusus bagi orang beriman kata Allah, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang tayyib yang kami berikan kepadamu wahai orang-orang beriman. Jadi orang beriman masalah halal haram sudah selesai sebenarnya. Tidak akan pernah menyentuh yang haram, tapi bagaimana dia memprioritaskan kira-kira apa yang saya makan ini baik atau tidak. Buat kesehatan saya, takarannya pas atau tidak, waktu makannya pas atau tidak, jeda makannya pas atau tidak, porsi makannya pas atau tidak, cara makannya pas atau tidak. Ya, tayyib. Yang pertama. Yang kedua, was'alillaha ta'ala rizqa yaumin biyaumin. Kalau minta rizki sama Allah, minta rizki yang harian. Ya, ini ada indikasi, artinya apa? Jangan minta rizki yang bulanan. Berarti jangan jadi pegawai, kurang lebih begitulah. Kalau bisa kita nggak jadi pegawai, jangan jadi pegawai. Karena Nabi adalah tajir, pedagang. 10 atau 9 dari 10 pintu rizki adalah dari berniaga, berdagang. Dan berdagang rizkinya harian. Ya, hari untung 1000, besok untung 2000, besok untung 3000 gitu. Harian. Kalau kita mau dapatkan kebahagiaan dan manfaat, kata Abu Darda, minta rizki sama Allah, kejarnya rizki yang harian. Ya, silakan jadi pegawai ada rizki bulanan, tapi minta juga rizki harian. Ya, ada sambilannya, sambil ke kantor kita buka-buka bisnis online gitu ya, dagangan di aplikasi-aplikasi online. Ada rizki harian yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa'udda nafsaka minal mauta. Selalulah menganggap dirimu itu adalah seorang mayit. Selalu anggap dirimu adalah seorang mayit. Maka hidupmu akan bermanfaat. Ya. Jadi enggak mungkin ada seorang mayit yang berbuat dosa, enggak ada. Enggak ada mayat itu lagi mabuk, enggak ada. Ya. Atau mayat kemudian korupsi, enggak ada. Atau mayat berzina, tidak ada. Ya. Mayat tawuran, nggak ada. Pokoknya anggap saja diri kita itu mayat semua. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
Wahai Muhammad, kamu itu mayit, kata Allah. Dan mereka pun sesungguhnya mayit. Jadi sama. Maksudnya apa? Allah mengajak kita melalui firman-Nya itu, dan Abu Darda juga menegaskan dengan nasihatnya, bahwa orientasi kita adalah orientasi kita mau dizolimin, ya. Karena ini babnya tentang kezaliman, ya. Kita mau dizolimin, mau dihina, mau difitnah, mau diambil hak kita, dan seterusnya, bahwa kita semua pasti akan mati. Tidak selesai dunia, akan selesai di sisi Allah. Jadi enteng aja gitu. Ya, enggak terbebani kita insyaallah. Wahab irdaka atau ardaka lillahi ta'ala. Kembalikan kehormatanmu kepada Allah. Jangan pernah merasa diri kita di dunia itu terhormat. Kalau sudah kita merasa terhormat sedikit, kembaliin sama Allah. Karena kehormatan cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja pernah kita diangkat. Ada rasa bahwa kita kok kayak merasa dilebihkan oleh orang lain. Ketika datang, orang cium tangan semua sama kita misalnya. Ketika kemudian kita hadir, orang mengeluk-elukan kita. Ya. Ketika kemudian orang hadir, kita hadir, jalan dibuka sama orang, kita lapang jalannya begitu. Dalam kondisi-kondisi kok kita merasa seperti dimuliakan, dihormati, hab irdaka lillah, kembalikan, berikan kemuliaan itu kembali sama Allah. Karena itu punya Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu yang kita lakukan, faman syatamaka au adzaka faqul wahabtu irdi lillahi ta'ala. Kalaupun ada orang menghina kita, maka katakan kepada orang itu, aku kembalikan kehormatanku kepada Allah. Engkau menghinaku tidak merusak kehormatanku. Engkau menghinaku tidak merusak kemuliaanku. Karena aku tidak punya hak atas kemuliaan. Sejatinya kemuliaan itu cuma punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak merasa terhina. Sama sekali tidak terhina. Mau dibilang apapun itu. Wa idza asa'ta fastaghfirillah, dan kalau Anda berbuat salah, maka segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa nasihat Abu Darda. Tapi satu yang berkaitan dengan kezaliman tadi, ya, berkaitan dengan kezaliman adalah yang pertama, kembalikan kemuliaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anggaplah diri kita adalah sebagai mayat semuanya. Orang menzalimi kita, dia akan jadi mayat, kita pun akan menjadi mayat. Tidak selesai di dunia, Allah selesaikan nanti setelah kita tidak lagi menjadi mayat. Hadis berikutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Lamma kusirat rubaiyatuhu fi yaumi Uhud, fashaqqa dzalika 'ala ashabihi mashaqqatan shadidatan, qalu ya Rasulullah, law da'awta Allah ta'ala 'ala haula'i alladhina sana'u bika ma tara." Faqala, "Inni lam ub'ats la'anan walakinni bu'itsu da'iyan wa rahmatan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ketika perang Uhud itu kan Nabi dilukai oleh pertama adalah saudara kandungnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, tapi kafir. Saya lupa namanya, ya. Saudara kandung Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang kedua dilukai oleh Abu Kami'ah. Ya, Ibnu Kami'ah. Ya. Kemudian dilukai juga oleh atau dicelakai oleh Abu Amir Al-Fasiq. Sehingga Nabi kemudian terjerumus ke dalam ranjau atau lubang yang dibuat oleh Abu Amir Al-Fasiq. Singkat cerita, ketika perang Uhud, ketika Nabi sudah terjerembab dalam jebakan tadi, dalam ranjau darat tadi, masuk ke lubang itu, datang Ibnu Kami'ah, kemudian beliau mengayunkan pedangnya sehingga menancap atau melukai punggung Nabi, yang kata Nabi, aku sampai merasakan sakitnya sampai sebulan. Padahal Nabi sudah pakai baju perang itu double 2. Perang Uhud Nabi pakai baju perangnya 2 lapis. Tapi saking kerasanya, ya, itu sampai kemudian sakitnya terasa 2 bulan. Kemudian dilayangkan juga pedang itu nancap ke rubaiyahnya Nabi. Ada helmnya, helm besinya itu kalau perang tertancap ke sini. Dan besinya itu nempel, nancap. Yang kemudian diambil oleh Abu Ubaidah bin Jarrah sampai 2 gigi Abu Ubaidah tanggal itu, copot karena mau mencabut ya tancapan yang ada di pipinya Nabi. Tolha datang mau cabut, kata Abu Ubaidah, jangan, saya saja yang mencabut. Dan beliau mencabut dengan mulutnya. Saking tidak mau membuat atau membuat Nabi sakit gitu. Pakai mulutnya, saking kerasnya sampai 2 gigi beliau seri atas, ya, sebelah kanan itu copot. Nah, ketika para sahabat melihat Nabi kesakitan, dizolimi secara fisik, kemudian para sahabat bilang sama Nabi begini, "Ya Rasulullah, lau da'autallah."
Kenapa engkau tidak doa saja sama Allah? Agar membuat orang-orang yang menzolimi ini semua celaka semua. Ibnu Kamiyah celaka, kemudian juga ya Abu Amir al-Fasik celaka, semua celaka. Doakan saja, kan engkau nabi, doa dikabulkan. Ya, laknat saja mereka. Kemudian apa kata Nabi? Lam ub'ats la'anan. Saya ini tidaklah diutus untuk menjadi tukang pelaknat. Kalau nabi-nabi sebelumnya, doanya Allah terima semua itu. Nabi Musa doanya sadis. Ya, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Jangan kasih dia satu tempat tinggal pun di muka bumi ini. Hancurkan, binasakan semua. Tapi Nabi Muhammad doanya ketika proses datang ke Taif, Jabal Taif itu, malaikat penjaga gunung Taif sudah datang menawarkan, ya Rasulullah, kalau engkau minta saat ini kepada Allah untuk menimpakan penduduk Taif dengan bukit, dua bukitnya, ini saya akan aku kerjakan, aku timpakan mereka dengan dua bukit Taif ini. Tapi lagi-lagi Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, dengan doanya yang terkenal, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Inni lam umat la'anan, saya tidaklah diutus menjadi tukang laknat, walakinni bu'ithu da'iyan, tapi saya diutus menjadi seorang dai yang menyeru, mengajak, mengingatkan, menasehati, ya, menyampaikan dakwah, wa rahmatan, dan sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Ini riwayat memang didhaifkan karena ada riwayat lain yang lebih sahih. Nabi sempat mendoakan. Ketika Abu Kamiyah mengatakan, "Ya Muhammad, ana Ibnu Kamiyah. Saya ini Ibnu Kamiyah. Sekarang akulah yang kemudian akan menentukan nasib kehidupanmu, akan aku bunuh engkau." Kata Ibnu Kamiyah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan dalam riwayat yang juga terkenal, "Ya Allah, justru engkau yang akan Allah binasakan." Kata Nabi Muhammad SAW. Maka matinya Ibnu Kamiyah mengenaskan sekali. Ya. Dalam kondisi apa? Matinya itu dalam kondisi orang yang seperti tidak punya tulang. Yang kalau sekali toel mungkin bisa copot gitu badan-badannya itu. Dan gara-garanya apa? Dia terguling dari bukit, kemudian terjatuh sampai ke kaki bukit, dan seperti tulang-tulangnya itu rontok semua. Sampai keluarganya pun tidak ada yang berani untuk mengangkat jenazahnya. Gitu. Itu Allah bikin mengenaskan kematiannya. Ya, atas doa Nabi. Ala kulli hal, ya, dua redaksi riwayat yang bisa kita terima insyaallah dua-duanya. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kaffa lisanahu min a'radil muslimina aqala Allah Ta'ala usratahu yaumal qiyamah." Siapa yang bisa menjaga lisannya tidak menodai sedikit pun kehormatan orang Islam, ya, nama baiknya, reputasinya, ya, kehormatannya tidak sama sekali dinodai dengan lisannya, ya, entah difitnah, entah buat berita palsu, entah menyebarkan hoax dan seterusnya. Maka Allah akan aqalallahu ta'ala usratahu yaumal qiyamah, akan Allah tutup semua lubang ketergelincirannya di hari kiamat nanti. Karena di sirat itu akan sangat mudah tergelincir. Tergelincir ya bawahnya neraka. Allah tutup semua lubang ketergelinciran itu. Wa man kaffa ghadabahu, siapa yang menahan amarahnya, dan ini bahasan kita. Siapa yang mencoba untuk menahan amarahnya, aqalallahu ta'ala ghadabahu inda anhu yaumal qiyamah, maka Allah pun akan menahan marahnya di hari kiamat atas orang itu. Yang kita minta sama Allah doanya sering kalau Ramadan, Allahumma inni as'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika. Kita minta supaya Allah jangan marah sama kita, jangan murka sama kita. Gimana caranya? Jangan cuma doa, tapi buktikan kita juga nggak gampang marah sama hamba Allah yang lain, dengan sesama makhluk Allah yang lain. Berikutnya, ya, di hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin yaumal qiyamah, ada yang menyeru dengan panggilan. Ada suara seperti memanggil-manggil, menyeru-nyeru. Apa seruannya? Ainal ladzina kanat ujuruhum 'ala Allah azza wa jalla. Mana orang-orang yang pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya kumpul. Siapa yang Allah wajib memberikan pahala kepada orang itu semua kumpul. Ketika berkumpul, ternyata orang-orang ini siapa? Ternyata orang-orang ini adalah fayaqumul 'afuna 'anil nas yadkhulunal jannah. Orang-orang yang dipanggil tadi, orang-orang yang Allah sudah siapkan pahala bagi mereka, ketika dipanggil tadi ternyata orang-orang yang al-'afuna 'anil nas,
Orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Fa yadkhulunal jannah, maka masuk surganya berbondong-bondong, barengan semua. Masuk neraka berbondong-bondong, masuk surga berbondong-bondong. Ya, di dalam surat apa itu? Az-Zumar ya. Az-Zumar ya. Dikatakan ada Zumara. Zumar itu ya nama surat. Ya, adalah berbondong-bondong. Berikutnya ya. Kata Abu Layth As-Samarqandi, "Alaikum bis-sabri indal ghadab." Hendaklah kita bisa sabar ketika marah. Wa iyyakum wal ajala indal ghadab. Dan hati-hati kita jangan sampai ajalah, tergesa-gesa ketika marah. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, jangan tergesa-gesa kemudian mengambil tindakan, jangan tergesa-gesa menyampaikan statement pernyataan, ya, jangan tergesa-gesa membuat press release atau konferensi pers gitu. Kalau dalam kondisi marah. Sebab apa kata beliau? Fa inna fil ajalati thalathatu asya, karena dalam ketergesa-gesaan ada 3 hal, wa fis sabri thalathatu asya, dan dalam kesabaran ada 3 hal. Dalam ketergesa-gesaan yang pertama halnya adalah an-nadamah fi nafsi, akan ada penyesalan nantinya. Yang kedua al-malamah indan nas, akan mengundang reaksi antipatik dari manusia, dari orang lain. Orang akan antipati nanti. Yang ketiga, al-uqubah indallah, akan mendapatkan akibat di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa hukuman dan siksaan. Ketika ketergesa-gesaan kita itu ya berlandaskan dari amarah. Tapi di balik kesabaran dan kelembutan juga ada 3 hal. Yang pertama adalah as-sururu fi nafsi. Ujungnya ada ketentraman dan kebahagiaan. Kalau sabar. Memang awalnya itu berat. Maka ada syairnya. Ya, al-hilmu awwaluhu murrun madaqatuhu. Lakinna akhirahu ahla minal asali. Kelembutan itu awalnya memang pahit rasanya. Tapi akhirnya itu lebih manis daripada madu. Kebahagiaan, ketentraman hadir ketika kita bisa sabar dalam amarah, yang pertama. Yang kedua, wal mahmadah indan nas, akan mengundang simpati dan empati dari orang lain ketika kita semakin sabar. Kemudian yang ketiga, wathawab minallah, dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa itu? Ali Imran kalau saya tidak salah. Wa in tasbiru wa tattaqu fa la yadurruhum kaiduhum syai'a. Ya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kata Allah kalian bersabar, terus bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka segala tipu daya, rencana jahat orang lain tidak akan membahayakan kita. Ini dibalik hikmah kita bisa menahan kesabaran saat kita bisa marah sesungguhnya. Ya. Alhamdulillah bab ke-23 selesai. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa melanjutkan di bab yang ke-24, hadis 268. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.